Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mihrayati dari kelas Manajemen Reguler B. Untuk materi yang akan saya jelaskan yaitu Profitability Index atau PI. Metode ini menghitung perbandingan antara nilai arus kas bersih yang akan datang dengan nilai investasi yang sekarang. Profitability Index harus lebih besar dari 1, baru dikatakan layak. Semakin besar PI, investasi semakin layak. Di sini 1, jika PI lebih besar daripada 1, maka investasi tersebut dapat dijalankan atau layak. Yang kedua, jika PI lebih kecil daripada 1, investasi tersebut tidak layak digunakan atau tidak layak. Seperti contohnya, nah, di sini ada mesin A dan mesin B. Di sini cash flow-nya sama seperti yang kemarin. Seperti ini, cash flow, discount factor, dan present value-nya sama. Seperti yang kemarin, kita sekarang tinggal hitung profitability index-nya. Untuk mengetahui profitability index-nya, itu sama dengan total present value dibagi initial investment, kemudian enter. Hasilnya 1,71. Untuk mesin B, sama dengan total present value dibagi initial investment, kemudian enter, hasilnya 1,27. Jadi mesin A 1,71, mesin B 1,27. Jadi lebih besar, profitabilitas indeks lebih besar di mesin A. Kemudian selanjutnya itu ada break even point atau BEP. Analisis BEP merupakan sarana untuk mengetahui pada jumlah produksi berapa total revenue atau TR sama dengan total cost atau TC. Sini ada dua rumus, yaitu BEP unit dan BEP rupiah. Nah, di sini misalkan ada contoh studi kasus. Perusahaan XYZ telah memproduksi produk minimum sebanyak 20 pieces dengan harga jual 250 per unit dan biaya tetap sebesar 2 juta. Dan biaya variabel 2.500.000, sedangkan biaya variabel per unit sebesar 125. Berapa jumlah unit yang diproduksi yang menggambarkan perusahaan tidak mengalami kerugian dan juga tidak mengalami keuntungan. Di sini ada jumlah produknya itu 20 pieces, harga jual per unitnya 250 per unit. Kemudian untuk mengetahui total penjualannya, kita bisa menggunakan rumus, yaitu sama dengan jumlah produk dikali harga jual per unit. Kemudian enter, sama dengan 5 juta hasilnya. Kemudian biaya tetapnya itu 2 juta. Dari sini, dari soal ya. Kemudian total biaya variabelnya 2.500.000. Biaya variabel per unitnya 125 per unit. Kemudian biaya variabel dibanding penjual 0,50. Untuk mengetahui BEP dalam unit, yaitu sama dengan biaya tetap dibagi buka kurung harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit, kemudian tutup kurung. Hasilnya 16.000. Di sini artinya perusahaan tidak mengalami untung dan tidak mengalami kerugian pada saat jumlah unit yang dihasilkan ketika mencapai 16.000 unit. Kemudian untuk mengetahui BEP dalam rupiah, di sini sama dengan biaya tetap dibagi buka kurung 1 dikurang
biaya variabel per unit dibagi harga jual per unit. Kemudian tutup kurung. Hasilnya yaitu 4 juta, yang artinya perusahaan tidak mengalami keuntungan dan tidak mengalami kerugian pada saat keuntungan atau laba mencapai 4 juta. Selanjutnya, yaitu profitability ratio atau PR, digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas pengelolaan manajemen perusahaan yang dilakukan oleh jumlah keuntungan yang menghasilkan dari penjualan dan investasi. Di antaranya yaitu profit margin atau PM, earning power atau EP, kemudian ada return of investment atau ROI, dan rentabilitas modal sendiri. Sini ada rasio profitabilitas ini sebaiknya juga dibandingkan dengan rata-rata industri perusahaan yang bersangkutan. Nah, di sini yang pertama ada profit margin atau PM. Contoh studi kasusnya yaitu PT Nisrina Sidkin Alia mempunyai data sebagai berikut. NOI atau naik tahun 2011 sebesar 4 juta. NS tahun 2011 sebesar 24 juta. NOI 4 juta, NS 24 juta. Kemudian 100%-nya itu dari rumus. Untuk mengetahui PM, itu sama dengan buka kurung NOI dibagi NS, tutup kurung, kemudian dikali 100%, hasilnya 16,7%. Kemudian untuk mengetahui NOI, kemudian yang kedua ada earning power EP atau EP. Contoh studi kasusnya, PD Wafa mempunyai data sebagai berikut. NOI tahun 2011 sebesar 4 juta. TA tahun 2011 sebesar 15 juta. 15 juta. Kemudian ada 100% dari rumus. Untuk mengetahui PM sama dengan buka kurung 4 juta dibagi 15 juta, tutup kurung, dikali 100%. Hasilnya 26,7%. Untuk yang ketiga, return of investment atau ROI. Contoh studi kasusnya itu Civic Asia mempunyai data sebagai berikut. NOI tahun 2011 sebesar 4 juta, TI tahun 2011 sebesar 12 juta. NOI-nya 4 juta, TI-nya 12 juta, 100% itu dari rumus. Untuk mengetahui PM sama dengan buka kurung 4 juta dibagi TI, tutup kurung, dikali 100%. Hasilnya 33%. Yang keempat ada rentabilitas modal sendiri. Contoh studi kasusnya yaitu PD Dendi Sentosa mempunyai data sebagai berikut. Net operating income atau penjual bersih tahun 2011 sebesar 10 juta. Interest atau bunga sebesar 5%. Tax atau pajak sebesar 10%. Dan modal sendiri tahun 2011 sebesar 20 juta. Di sini NOP-nya itu 10 juta. Dari sini interest atau bunga 5%, kemudian tax atau pajak 10%. Untuk mengetahui IAT sama dengan NOP dikurangi buka kurung, NOP lagi, dikali interest, ditambah NOP, NOP, dikali
teks. Kemudian tutup kurung. Nah, hasilnya akan 8.500.000. Karena kemudian di sini ada IAT. IAT-nya sudah diketahui, maka tinggal kita klik aja ya. Sama dengan kita klik IAT, kemudian enter. Di sini 8.500.000. Kemudian ada modal sendiri atau MS. Modal sendirinya itu dari sini 20 juta, 100%-nya dari rumus atau dikali 100. Rentabilitas modal sendirinya yaitu sama dengan buka kurung IAT dibagi modal sendiri atau MS, tutup kurung dikali 100%, hasilnya 42,5%. Selanjutnya ada benefit cost ratio atau BC. Benefit cost ratio atau BCR merupakan suatu analisa pemilihan proyek yang biasa dilakukan karena mudah, yaitu perbandingan antara benefit dengan cost. Kalau nilainya lebih kecil dari 1, maka proyek itu tidak ekonomis, dan kalau lebih dari 1 berarti proyek itu feasible. Kalau BC rasio sama dengan 1 dikatakan proyek itu marginal atau tidak rugi dan tidak untung. Sini ada dua, terbagi menjadi 2, yaitu benefit dan cost tetap. Yang kedua benefit dan cost tidak tetap. Untuk menghitungnya seperti ini ya. Di sini yang pertama ada benefit dan cost tetap. Sini initial investment. Contoh soalnya seperti ini. Suatu proyek pengairan mempunyai investasi awal pada awal tahun. Pertama adalah 1 miliar, ditentukan bunga bank sebesar 5%. Depresiasi selama 30 tahun dengan nilai residu 10% dan biaya operasional atau BO sebesar 20 juta. Keuntungan proyek pengairan tersebut sebesar 126 juta per tahun. Nah, di sini initial investment-nya tadi tuh 1 miliar, rate-nya 5%, kemudian nilai residunya itu 10%, depresiasinya 30, biaya operasionalnya 20. Untuk mengetahui biaya total biaya yaitu sama dengan buka kurung initial investment dikali rate, kemudian tutup kurung ditambah buka kurung initial investment dikurangi buka kurung lagi initial investment lagi dikali nilai residu, kemudian tutup kurung dibagi depresiasi ditambah biaya operasional. Kemudian enter, hasilnya 100. Hasilnya akan seperti ini, 100 miliar, 100 juta. Hasilnya akan 100 juta. Maaf, salah. 100 juta. Kemudian ada benefit per tahun. Benefit per tahunnya 126 juta. Kemudian ada BC rasionya itu yaitu sama dengan benefit per tahun dibagi total biaya. Hasilnya 1,26. Untuk yang kedua, B atau C rasio tidak tetap. Di sini misalkan ada
tahun ke-1, tahun kedua, tahun ketiga, bunga banknya itu bermacam-macam, tahun ke-1 5%, tahun kedua 6%, tahun ketiga 8%. Untuk inisial investment-nya itu 1 miliar, 2 miliar, untuk itu di sini 3 miliar. Bunga dalam rupiahnya 50 juta, 60 juta, dan 80 juta. Nah, contohnya biaya tahun ke-1, inisial investment-nya 1 miliar, rate-nya itu 5%, kemudian nilai residunya 10%, depresiasinya 30% sama yang di atas. Biaya operasionalnya sama, 20 juta. Total biayanya 100 juta. Benefit per tahunnya 126 juta. Dan basic-nya itu 1,260. Untuk tahun ketiga, kita bisa ini aja. Di sini rate-nya itu di tahun kedua sama dengan 6 juta ya. Nilai residunya tetap, depresiasinya tetap, nilai biaya operasionalnya juga tetap. Total biayanya menjadi 290 juta. Benefit per tahunnya tetap 126 juta. Kemudian B atau C rasio menjadi 0,434. Kemudian untuk tahun ketiga, ini untuk tahun kedua itu 2 miliar ya. Nah, tadi salah, maaf. Inisial investment-nya untuk tahun kedua itu 2 miliar, jadi 0,630. Yang tahun ketiga itu 3 miliar baru ya. 3 miliar, kemudian rate-nya itu jadi 8%. Nah, ini akan seperti ini. Setiap tahunnya itu berbeda-beda. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.